untuk menjajah sebuah bangsa, yakni dengan mengaburkan sejarahnya dan mengalihkan perhatian kita bukan kepada leluhur kita tetapi kepada orang lain. Yang kalian hadapi ini bukan kami, tapi seluruh Nusantara dan para leluhur. Jumpa kembali sahabat dengan channel Babu Lukman Har, tayangan adanya tanpa rekayasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Kembali saya menemui Anda dan kembali saya akan mengulas tentang peristiwa besar di masa lalu yang di belakangan hari ini kemudian terjadi indikasi pemalsuan. Saya masih menggunakan kata indikasi pada beberapa bagiannya ya, jadi mohon difahami agar tidak salah paham. Saudara-saudaraku sekalian, seperti yang telah kami tayangkan tentang makam jejeran, yakni makam dari keluarga Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat yang berada di daerah jejeran Pleret Bantul, Yogyakarta. Dan pada edisi sebelumnya kami telah menampilkan bincang-bincang Raden Tibio Laksmono, seorang terah dari Kanjeng Sinuwun Hamengkubuwono II. Wawancara beliau dengan juru kunci yang di Yogyakarta istilahnya Surakso, masuk dari bagian abdi dalem. Nah, pada saat itu juga hadir beberapa pecinta budaya dan peneliti makam-makam tua, termasuk juga ada datang dari perwakilan Nakabah Ansab Aulia Tis'ah. Kecuali itu juga hadir dari Dongkelan sebagai Surakso juga ya. Saya kenal beliau sudah agak lama, dari 2006 kalau tidak salah, dan Rofik. Beliau sebagai Surakso di makam yang berada di atas tanah perdikan di daerah Dongkelan, masih daerah Bantul. Dan saudara-saudaraku sekalian, kita kembali kepada persoalan di jejeran, yakni adanya makam Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang diklaim sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Dan tidak hanya itu, makam yang di makam Sumudiningrat ini dikatakan berada di Lemper Kidul, Semarang. Sementara makam yang di jejeran ini, yang gambarnya tampak dalam video, itu dikatakan sebagai makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Artinya makam ini adalah dikatakan sebagai makam dari adiknya Habib Hasan. Seperti yang juga kami ulas, dan kami juga sempat mewawancarai beberapa masyarakat sekitar. Sebagian dari masyarakat yang tidak mengerti sejarah, ada yang meyakini bahwa makam itu adalah makam Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Nah, seperti apa sih awal mulanya? Kita bisa simak pernyataan langsung dari penyaksi peristiwanya, yakni Mbah Sudarman sebagai ngabdi dalem bagian Surakso. Saya dari Pekalongan jarang ngaku-ngaku ini bapaknya saya lucu. Ada dia sebelahnya barang ini banyak yang kan nyari di kedok kan nyari. Ini masih banyak. Pada intinya Mbah Sudarman tadi menjelaskan bahwa makam jejeran adalah makam dari keluarga besar KRT Sumudiningrat, ayahnya juga dimakamkan di sana. Kemudian datanglah beberapa orang ke makam itu berziarah dan mengatakan kepada Mbah Darman bahwa di areal makam itu ada leluhur dari Abah Habib Lutfi bin Yahya. Tidak hanya sebatas itu, di waktu yang berbeda datang lagi orang yang mengatakan utusan dari Abah Habib Lutfi bin Yahya ke daerah jejeran, ke lokasi makam itu, yang mengatakan hal yang sama dan mencari-cari dengan menggali-gali yang mungkin juga tidak terlalu dalam, hanya mencari batasan nisan. Yang dimintai tolong itu juga yang menggali-gali malah sahabat dari Mbah Darman ini selaku pembantu juru kunci lah di sana. Oh, belum lama. Belum lama ya? Belum lama. Tahun berapa? Ada setahun? Ya, 3 tahun. 3 tahunan baru. Gimana? Mencari makam yang bakal yang lama kan. Yang lamanya antikal bakal di sini coba dijangkau lah enggak. Ada. Lah iya tujuannya apa kan gitu Mas? Enggak tahu. Lah iya. Nah kita ini yang tahu, kita kasih tahu. Ya, jadi besok-besok kalau ada yang kayak gitu ya harus ditindak tegas gitu. Jadi
modusnya seperti itu, mencari makam yang lama atau bahkan nggak ada makam sama sekali. Akhirnya dibuat bangunan baru, akhirnya diklaim deh itu nanti namanya. Nah, menyimak kesaksian dari dua juru kunci ini, dan Tibio nampaknya marah. Kemudian sahabat dari Naqaba Ansab Al-Tis'ah juga memberikan pandangan bahwa ini dimungkinkan ada rencana berikutnya. Gimana catatan gimana? Sana istilahnya target Target, target untuk ya untuk selanjutnya nanti diklaim itu. Iya. Mereka masih berkelanjutan tentunya. ya. Seorang juru kunci atau yang menjaga makam itu paling enggak sekarang minimal harus tahu sejarah dulu, sejarah apa yang dijaga. Itu paling enggak. Jadi jangan sampai kita dibelokkan atau kita kalah dengan yang baru datang. Itu aja. Ya, jadi tadi kesimpulannya ada oknum-oknum ya. Oknum-oknum yang datang mengaku-ngaku sampai mencangkul ya. Berarti sudah merusak ya. Jadi alhamdulillah rakyat Yogyakarta menjaga teguh ya budaya, khususnya makam-makam para leluhur ya. Jangan sekali-sekali ya mencoba atau berpikir untuk menghancurkan ya budaya di Yogyakarta, khususnya Mataram Islam ya. Karena yang kalian hadapi ini bukan kami, tapi seluruh Nusantara dan para leluhur ya. Beliau ini dengan ikhlasnya menjaga makam, dengan ketulusannya, dan seluruh teman-teman di sini ini tidak ada pamrih ya. Nggak ada pamrih. Saya nggak tahu harus mengatakan apa nggih Mbah. Ya insya Allah ada keberkahan dari apa yang Mbah udah jalanin di sini nggih Mbah. Nah, saudara-saudaraku sekalian, kiranya sudah cukup jelas ya. Hal yang penting kita sikapi di sini adalah bukan hanya sekedar pemalsuan makamnya, tetapi bagaimana efek domino dari semua ini. Bagaimana kaitannya dengan sejarah perjuangan, bagaimana juga dengan generasi penerus jikalau makam leluhurnya ternyata sudah dikaburkan sejarahnya, bahkan dipalsukan makamnya. Ini apabila kita melihat dalam teori penjajahan seperti ditulis oleh seorang penulis dari Swedia, Jurilina, masuk dalam satu di antara cara untuk menjajah sebuah bangsa, yakni dengan mengaburkan sejarahnya dan mengalihkan perhatian kita bukan kepada leluhur kita tetapi kepada orang lain, sehingga dengan demikian kroposlah nasionalisme kita. Yang hebat adalah orang sana bukan orang sini. Ini salah satu strategi menurut beberapa ahli terkait dengan upaya-upaya penundukan atau penjajahan atas sebuah bangsa atau juga mungkin negeri. Dan dari sini kita bisa analisa sendiri. Maka itu kami dan sejumlah sahabat-sahabat dari pecinta budaya dan sejarah mengharapkan agar pemerintah turun tangan dalam meluruskan situs-situs bersejarah dan tokoh-tokoh hebat masa lalu. Sebab kalau tidak demikian, ya rusaklah sejarah kita. Mudah-mudahan Kesultanan Negara Yogyakarta Hadiningrat, berikut juga Pemda Jawa Tengah, terkhusus Pemda Semarang, bisa turun menyelesaikan persoalan ini secara jernih dan berdasarkan data dan penelitian. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.